Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Yasin dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-55 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun" ya. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka ya. Tapi saya akan jelaskan makna kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun." Yang dimaksud dengan inna ashabal jannah, ashab jamak dari sahab dan sahab jamak dari sahib, yaitu artinya yang melazimi. Inna ashabal jannah itu orang-orang yang melazimi surga, maksudnya yang menetapi surga ya, yang menetapi surga. Menetapi surga. Adapun surga sendiri secara bahasa diambil dari kata jim dan double nun, jim, nun, dan semua dalam bahasa Arab rata-rata semua kata yang ada huruf jim dan double nun, nunnya 2 kali, ini menunjukkan atas al-istitar ya. Al-istitar maksudnya tertutup. Tertutup. Seperti contohnya janin. Janin itu tertutup dalam perut ibunya. Contohnya junnah. Junnah artinya perisai. Jadi ada jim nun. Junnah artinya perisai yang menutupi pemegang perisai tersebut sehingga tidak terkena hantaman pedang. Disebut juga jin. Jin adalah makhluk yang tidak terlihat. Ya, semua ada jin, nun, ada majnun. Majnun atau junnah jinnah, yaitu akal yang tertutup sehingga orang gila disebut dengan apa? Majnun. Jadi ada jim, nun itu menunjukkan akan sesuatu yang tertutup. Di antaranya al-jannah. Al-jannah itu ibarat dari suatu kawasan yang di situ banyak pohon yang lebat sehingga sebagian tertutup, terlihat dari luar, tidak kelihatan apa di baliknya. Inilah kenapa dikatakan dengan al-jannah. Tidak dikatakan jannah kecuali banyak pohon-pohon yang rindang yang sehingga menjadikan sebagian kondisinya tertutup, tidak terlihat orang di balik pohon-pohon tersebut. Dan kita tahu bahwasanya al-jannah ya, kalau kita artikan bahasa kita artinya taman. Taman yang banyak pohon-pohonnya. Tentunya taman ini tidak sama seperti taman di dunia, karena ada sebagian orang liberal, saya dengar langsung dia mengejek Al-Quran. Dia mengatakan apa Al-Quran? Sebut tentang surga, taman, sungai. Taman, sungai. Al-Quran cuma untuk orang Arab Badui. Kita bilang pertama, taman dan taman dan sungai yang di surga tidak seperti yang kamu lihat sekarang ya. Pohon di surga kata Nabi SAW, laisa min syajaratin illa wasaquha min dhahab. Tidak ada pohon kecuali batangnya terbuat dari emas. Ya. Sungai dalam riwayat tajri min ghairi ukhdud. Anharun tajri min ghairi ukhdud, bahwasanya sungai mengalir di surga tanpa ada lubangnya. Kemudian sungai khamar, kemudian sungai susu dan macam-macam. Jangan bayangkan seperti sungai di kampungmu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sampai sekarang orang-orang kaya-kaya tetap suka dengan sesuatu yang alami. Bayangkan orang dari Eropa datang ke Indonesia. Saya pernah satu pesawat sama orang Swedia. Pergi mana? Pergi ke Papua, ke Raja Ampat. Dari mana? Dari Swedia mau ke Raja Ampat. Karena dia cari sesuatu yang natural. Sekarang kenapa orang senang pergi ke Puncak Bogor? Apa yang pergi orang miskin-miskin, orang bodoh-bodoh? Enggak, mereka orang kaya, orang punya rumah-rumah mewah, tapi mereka mencari natural. Itu suatu yang alami, fitrah, bahwasanya manusia suka dengan yang apa? Natural. Jadi
Al-Quran ketika menunjukkan sungai, surga, ya jangan disanggup. Kata mereka orang Arab dulu tidak ada sungai, tidak ada taman, makanya Allah sebutin taman surga, taman sungai, enggak. Itu di antara nikmat-nikmat yang Allah sebutkan. Dan taman tersebut bukan taman cuma ada pohon-pohon doang. Di situ taman penuh dengan apa? Kenikmatan, penuh dengan bidadari, penuh dengan kenyamanan ya. Jadi ini secara bahasa, inna ashabal jannati al-yauma alif lam di sini dalam bahasa Arab disebut dengan alif lam al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu kalau yang sudah ada di ahad, sudah di benak kita, kalau kita bahasa kita pada hari itu. Pada hari itu. Bukan pada suatu hari, tapi inna ashabal jannatil yauma, sungguhnya penghuni surga pada hari itu. Maksudnya di surga nanti hari kiamat. Pada hari itu ketika mereka masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi syugulin. Syugulin dalam bahasa Arab artinya kesibukan. Jadi penghuni surga dalam kondisi sibuk. Kesibukan. Jadi Allah menggambarkan. Jadi apa lafal kesibukan ini memberikan banyak faedah. Yang pertama, mereka sibuk. Orang sibuk kan enggak mikir yang lain. Lagi sibuk enggak mikir apa? Yang lain ya. Yang pertama, sibuk dalam kenikmatan. Maksudnya sibuk dalam apa? Kenikmatan. Kenikmatan tersebut membuat mereka sibuk. Artinya mereka tidak pernah kosong dari kenikmatan. Berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Tidak pernah pelongak-pelongok, duduk pelongak-pelongok gini. Jadi mereka sibuk terus, sibuk dalam kenikmatan. Kata Allah, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik pada hari kiamat kelak lafi na'im, tenggelam dalam kenikmatan. Tidak ada sesuatu pun yang mereka lihat kecuali kenikmatan. Kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga, kau lihat apa saja, apa yang kau lihat semuanya nikmat. Mau lihat ke atas, mau lihat ke kanan, ke kiri, ke bawah. Jadi tersibuk dekat dengan berbagai macam kenikmatan. Makanya Allah sebut dengan syugul, sibuk. Sibuk. Orang sibuk apa? Seakan-akan tidak mikir yang lain. Sehingga sebagian salaf, para ulama ketika mentafsirkan, kita baca perkataan para sahabat, para tabi'in ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan sibuk sehingga tidak mikirin penghuni neraka. Saking sibuknya tidak mikirin apa? Penghuni neraka. Tenggelam dalam kenikmatan. Sehingga tidak mikirin penghuni neraka. Artinya apa? Kita tahu tidak semua orang ketika di akhirat semua keluarganya masuk surga, enggak. Tetangganya semua masuk surga, enggak. Bisa jadi dia masuk surga ternyata istrinya di neraka. Bisa jadi masuk surga anaknya di neraka. Bisa jadi masuk surga ternyata orang tuanya di neraka. Bisa jadi masuk surga teman dekatnya di neraka. Tapi hal itu tidak membuat dia dia tidak sedih. Kenapa? Dia sedang sibuk. Enggak usah mikirin orang itu sudah masuk neraka, sudah selesai. Dia sibuk dalam kenikmatan, berpindah satu kenikmatan pada kenikmatan yang lain. Di antara makna kesibukan. Kemudian kesibukan tersebut perhatikan tidak menimbulkan keletihan. Beda Indonesia apa? Di dunia sibuk capek. Sana sibuk sini sibuk mikir, kepala saja pikiran sibuk, badan sibuk, urusan WhatsApp sibuk, semuanya sibuk. Duit belum tentu ada, nikmat belum tentu dapatkan. Kalaupun dapat kenikmatan hanya sementara, setelah itu disusuli dengan keletihan, disusuli dengan macam-macam. Jadi kesibukan yang tidak menimbulkan kelelahan, malah kesenangan, malah menyenangkan. Makanya setelah itu Allah mengatakan fi syugulin fakihun. Fakihun itu menyenangkan, senang. Allah bercerita tentang penghuni surga. Mereka berkata, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Kami di surga, Allah cerita tentang perkataan mereka nanti hari kiamat. Kami di surga, kami tidak ditimpa dengan nasab dan kami tidak ditimpa dengan lugub. Apa itu nasab? Nasab adalah keletihan ketika beraktivitas dan lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Kita keletihan ada dua, keletihan ketika sedang beraktivitas atau keletihan setelah beraktivitas. Banyak di antara kita ketika kita sedang beraktivitas,
kita tidak letih karena saking senangnya main bola kayak main apa kayak, tapi setelah itu kita letih, pegal-pegal ya apa kayak keringat capek. Penghuni surga nggak ada letih ketika beraktivitas, nggak ada letih setelah beraktivitas, nggak ada dua-duanya. Makanya dalam aturan surga tidak ada namanya tidur. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, hal yanamu ahlul jannah, ya Rasulullah apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur adalah temannya kematian. Penghuni surga enggak ada yang tidur. Kenapa tidur? Kalau orang tidur kena capek kan? Penghuni surga enggak ada capek, gimana mau tidur? Tidur tuh capek. Tidur tuh berarti off dari kenikmatan, ya enggak? Ya. Memang di surga kalau tidur bidadarinya, Mas bangun Mas. Jadi di surga enggak ada tidur, enggak ada capek. Sehingga kesibukan yang mereka lakukan tersebut tidak menimbulkan keletihan sama sekali. Tinggal berpindah satu kenikmatan yang lainnya terus tiada hentinya sampai selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib. Yang menakjubkan kalau kita baca tafsiran para salaf, mereka menafsirkan di antara kesibukan tersebut, ini maaf ibu-ibu ya. Di antara kesibukan tersebut adalah apa bahasanya kasar mungkin ya. Kalau bahasa kasar kita memecahkan kegadisan istri-istri mereka. Apa bahasa yang sopan apa? Bahasa Arabnya iftidadu al-abkar. Kalau bahasa Arabnya itu maknanya itu ya memecahkan kegadisan istri mereka. Karena istri mereka selalu gadis, tidak pernah tidak gadis. Wa ja'alnahunna abkaran, kami jadikan mereka para wanita kalau masuk surga selalu abkar. Abkar itu selalu gadis. Selalu gadis. Habis dibungi gadis lagi, digauli gadis lagi, digauli gadis lagi. Itu di antara kesibukan mereka. Saya mau catat apa di sini, sopan? Adalah apa? Merawanin. Ya udah itu yang agak sopan. Mana? Ini katanya sopan ya. Tentunya bukan ini aja kegiatannya, kesibukan banyak ya. Kesibukan banyak. Di antara kesibukan yang disebutkan, ditafsirkan oleh para ulama, di antara kesibukan terus adalah bergaul dengan istri mereka. Karena ayat selanjutnya Allah mengatakan hum wa azwajuhum, ya mereka dan istri-istri mereka. Fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Nanti kita akan bahas. Tentunya ini mencakup penghuni surga baik laki-laki maupun penghuni surga baik para wanita. Saya sering ditanya, Ustaz, apakah cuma laki-laki dapat bidadari, perempuan bagaimana? Kok tidak disebut dalam Al-Qur'an? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Al-Qur'an, ada adab-adab yang diperhatikan. Ya, Allah sering menggunakan adab-adab bahasa-bahasa yang halus. Contoh, menggauli Allah menggunakan bahasa yang halus seperti mubasyarah, yaitu pertemuan kulit dengan kulit, atau almas, sentuhan ya. Aulamas ya, lamas juga sama sentuhan, tapi ketika yang dimaksud dengan menyentuh pertemuan kulit maksudnya adalah berhubungan. Contoh buang hajat, buang air besar, Allah mengatakan idza ataitumul ghaid, minkum minal ghaid. Ya, jika salah seorang dari kalian datang dari al-ghaid. Al-ghaid itu bahasa Arab artinya suatu tempat yang landai, tempat yang ya kalau bahasa kita ke belakang, dari belakang. Allah tidak mengatakan jika kalian auja ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian dari BAB, enggak, tapi Allah mengatakan dari tempat yang landai, maksudnya seperti kita dari belakang ya. Demikian ketika Allah bicara tentang wanita dan laki-laki, Allah menyebutkan laki-laki dapat bidadari dengan sifat-sifatnya. Karena asalnya wanita dicari. Wanita dicari. Tapi kalau Allah sebut di surga nanti ada laki-laki yang gagal gini, enggak pas lah dibaca, perempuan tuh enggak enak ya. Tapi kalau laki-laki biasa mencari apa? Cari wanita. Tapi kenikmatan ini dirasakan dua-duanya, baik laki-laki maupun wanita. Sebagaimana laki mendapatkan wanita-wanita yang hebat, yang cantik jelita dengan akhlak yang sangat mulia, maka demikian juga wanita-wanita yang mendapatkan suami-suami yang berakhlak mulia dengan kegagahan, dengan ketampanan yang luar biasa, yang tentunya tidak dijelaskan detail dalam Al-Quran karena itu sudah bisa dipahami. Sudah bisa dipahami dari hadis-hadis dan yang lainnya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi syughulin fakihun ya. Mereka sibuk ini
kesibukan ini. Jadi fakihun ada dua tafsiran, perhatikan sini fakihun secara bahasa. Atau saya tulis di bawah sini lah ya. Fakihun dua tafsir dari kalangan para salaf. Yang pertama, fakihun artinya naimun, ya. Antum bisa lihat dalam tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari menukil perkataan para salaf. Ayat ini maknanya begini. Kadang ada 2 pendapat, 3 pendapat di kalangan para tabi'in, ya. Naimun artinya bersenang-senang. Pendapat yang kedua, fakihun maksudnya mu'jabun. Mu'jabun itu kagum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, "Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, bagaimana menurut kalian tentang apa yang kalian tanam, tumbuhan, pohon-pohon? Apa kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Manusianya sekedar tanam, tapi yang menumbuhkan siapa? Allah. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman, kalau kami berkehendak kami jadikan pohon tersebut atau tumbuhan tersebut tiba-tiba kering dan hancur. Fadhaltum tafakkahun, maka kalian pun menjadi heran. Kok bisa yang hijau tadi tiba-tiba menjadi kering? Tafakkahun, jadi ada fakahanya itu, tafakkahun dalam bahasa Arab juga artinya heran atau takjub. Jadi firman Allah fi syughulin fakihun 2 makna. Makna pertama di kalangan para ahli tafsir, hum fi syughulin fakihun, mereka dalam kesibukan yang menyenangkan. Untuk menghilangkan prasangka kesibukan tersebut merepotkan mereka. Tidak. Mereka bukan dalam kesibukan yang merepotkan mereka, tapi mereka dalam kesibukan yang menyenangkan. Yang mereka tidak merasakan keletihan ketika sedang sibuk, dan setelah sibuk pun mereka tidak merasakan keletihan. Ini tafsiran pertama, kesibukan tersebut menyenangkan. Yang kedua yang lebih menakjubkan, kesibukan tersebut membuat mereka kagum. Artinya setiap nikmat yang mereka rasakan selalu membuat mereka kagum. Kita kan kalau sekali-kali makan kue ini enak sekali, cuma sesekali. Besok biasa-biasa aja kan. Biasa aja. Tapi mereka penghuni surga setiap merasakan kenikmatan selalu dalam apa? Kekaguman. Karena mereka mendapatkan nikmat yang sangat sempurna. Selalu kegaguman. Jadi bagaimana seorang merasakan kenikmatan yang selalu kagum. Makannya, kagum dengan makanannya, kagum dengan minumannya, kagum dengan keindahan istananya, kagum dengan tamannya, kagum dengan istri-istrinya, kagum dengan semua yang mereka lihat membuat mereka apa? Kagum. Jadi kenikmatannya bukan kenikmatan sembarangan, tapi kenikmatan yang sangat-sangat spesial yang Allah siapkan bagi para penghuni surga. Inilah kesibukan mereka, sibuk dalam kenikmatan yang buat mereka kagum. Karenanya dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi mereka tidak mau pindah. Mereka karena kagum dengan kenikmatan yang menyibukkan. Kita sibuk nggak di dunia? Sibuk apa? Sibuk cari uang. Yang perempuan sibuk nggak jelas ya. Perempuan sibuk ngurusin suami, yang suami sibuk ngurusin istri. Ya. Sibuk yang suami sibuk ngomelin istri atau sibuk diomelin istri. Kesibukan banyak. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ya. Mereka karena kagum dengan kenikmatan tersebut, sehingga mereka tidak mau pindah. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Di akhir surat Al-Kahfi kata Allah, mereka dalam kenikmatan la yabghuna anha hiwala, mereka tidak mau pindah. Maksudnya tidak pindah, mereka sudah puas. Mereka tidak ada hasad. Penghuni surga tidak ada hasad. Tidak ada hasad dengan penghuni surga lain, tidak ada hasad. Mereka sibuk dengan kenikmatan, mau hasad ngapain? Mereka juga tidak berpikir penghuni, padahal surga bertingkat-tingkat. Tapi mereka tidak ada hasad, pingin pindah ke atas, enggak, mereka sudah nikmat di atas apa? Kenikmatan yang mereka rasakan. Apapun level surganya. Apapun level surganya. Level penghuni surga paling rendah, kata Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Jadi ada orang
seorang muslim yang karena punya dosa diazab dulu di neraka. Setelah itu kata Rasulullah SAW dia dikeluarkan. Ini orang paling terakhir keluar dari neraka. Kemudian dia keluar dalam kondisi sulit, masih terkena sebagian api-api neraka. Akhirnya dia keluar. Ketika dia selamat, kemudian dia berkata, Alhamdulillahi najjani ya minha. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari neraka. Laqad a'tani ya ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguhnya Allah telah memberikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Dia sangat bahagia. Dia tahu bagaimana panasnya api neraka, kemudian dia selamat. Menurut dia ini kenikmatan tidak ada bandingannya. Dia paling dapat nikmat paling besar. Akhirnya Allah mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau masuk surga. Gitu dia pergi, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dia baru masuk depan gerbang surga, dia merasa kayaknya sudah ramai. Dia bilang, "Ya Rabbi wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga udah penuh ya Allah, enggak ada tempat. Surga sudah penuh. Dia balik, kata Allah, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergi engkau. Ya. Masuklah surga. Dia pergi lagi, dikhayalkan kepada dia surga kayaknya sudah penuh. Ya Rasulullah, ya Allah, sudah tidak ada kapling. Sudah, saya orang terakhir, kapling sudah habis. Sampai ketiga kali kata Allah, idhab fadkhulil jannah. Pergilah masuk ke dalam surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kau ridha seandainya aku berikan kepada engkau surga yang seluasnya laka mislad dunya wa asyrata amsalihha. Sungguhnya kau akan dapat luas surga 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia. Maka dia berkata, "Ya Rabbi, atahza bi wa anta rabbul alamin." Ya Allah, Engkau Tuhan, masa ngejek saya? Jangan ngejek gitu ya Allah. Saya ini paling terakhir keluar dari neraka, surga sudah penuh, terus Anda bilang mau kasih surga seluas 10 kali lipat apa? Bumi. Kata Allah, saya tidak ngejek. Jadi dari sini dia jadikan dalil bahwasanya penghuni surga paling rendah, dia punya luas kekuasaannya itu 10 kali lipat apa? Dunia. Makanya Allah berfirman, "Fa idza wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau kau masuk di surga, tidak kau lihat kecuali kenikmatan dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Mulkan kabiran. Semua penghuni surga pasti raja, raja yang sungguhnya. Kan luasnya, arealnya luas, dia punya pelayan, dia punya kenikmatan, mau apa saja dipenuhi. Itu raja atau bukan? Itu raja beneran. Kalau sekarang di dunia raja-rajaan ya. Ntar lagi mati, ntar lagi ini sakit, apa macam-macam. Jadi meskipun dia level yang paling rendah, dia akan puas. Dia akan puas karena dia dalam kesibukan dari suatu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain sehingga dia tidak perlu untuk pindah ke level yang lainnya ya, ke level yang lainnya saking nikmat yang dia rasakan. Inilah ayat ke-55, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu, pada hari tersebut bersenang-senang dalam kesibukan, dan di antara sekian kesibukan tersebut adalah menggauli istri-istri mereka. Setelah itu Allah berfirman, ini sudah di share di Facebook. Allah berfirman setelah itu, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Yang artinya mereka dan istri-istri mereka di tempat yang teduh bertelekan di atas dipan-dipan. Hum tadi maksudnya para penghuni surga. Hum maksudnya para penghuni surga. Para lelaki penghuni surga. Wa azwajuhum, istri-istri mereka. Istri-istri mereka. Yang tentu istri-istri mereka ada dua model. Istri dari dunia yang masuk surga. Kemudian istri-istri dari bidadari yang diciptakan di surga. Dari kalangan bidadari. Yang diciptakan di surga.
Para ulama mengatakan istri yang di dunia ini lebih hebat daripada istri yang dari kalangan bidadari. Kenapa istri yang dari dunia masuk surga? Mereka telah melalui ujian-ujian yang susah di dunia, ngurusi suami, ngurusi anak-anak. Ada aturan-aturan yang harus dijalankan sebagai seorang wanita, taat kepada suami dan lain-lainnya, sehingga ketika mereka masuk surga mereka akan lebih hebat daripada bidadari-bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Allah bercerita tentang bidadari, kata Allah kami ciptakan mereka langsung. Kalau wanita penghuni surga bidadari hurul ain, tidak seperti manusia di dunia, dari bayi kemudian ingusan kemudian ngompol mereka langsung besar, langsung jadi wanita dewasa, langsung cantik. Tetapi wanita dunia yang masuk surga lebih hebat daripada bidadari. Kok bisa demikian? Karena semua yang masuk surga akan dibuat tampan dan cantik. Akan dibuat gagah, umurnya akan dibuat menjadi 33 tahun. Tingginya akan dibuat seperti tinggi Nabi Adam, 60 hasta sekitar 30 meter. Wajahnya dibuat indah seperti rembulan. Jadi kalau ibu-ibu masuk surga wajahnya tidak seperti sekarang ini yang begitu-begitu, ya enggak. Nanti kalau masuk surga akan menjadi apa? Cantik, sangat cantik jelita di luar pada nalar kita. Allah pernah menciptakan makhluk yang keindahannya di luar nalar seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kita enggak pernah melihat lagi lelaki seperti itu, yang saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam sampai para wanita motong tangan mereka, mereka tidak sadar. Saking terpesona dengan tampannya Nabi Yusuf sampai mereka berkata, "Ma hadza basyaran," ini bukan manusia. "In hadza illa malakun karim," ini malaikat yang mulia. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat ada lelaki tampan seperti itu dalam kehidupan mereka. Zaman sekarang kalau ada lelaki tampan, wanita lihat meskipun dia ngiler, tapi kalau dia kasih kena jarum pentul dia pasti teriak. Ya, atau kena silet dia pasti kesakitan. Ini para wanita melihat Yusuf alaihissalam langsung motong-motong faqat waqatta'na aydiyahunna. Mereka potong tangan mereka dan mereka tidak sadar karena saking tampannya Nabi Yusuf. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ada yang mengatakan ada di antara mereka langsung meninggal, ada. Ada yang langsung pingsan. Ada yang langsung haid, macam-macam. Tapi intinya Allah pernah menciptakan sampel yang sederhana. Ini makhluk tampannya luar biasa. Nah, kalau Allah bikin di surga lebih daripada itu mudah. Mudah. Jadi, tetapi kata para ulama ketika semua penghuni surga dirubah menjadi lebih tampan, lebih cantik, tetap orang bisa mengenal si fulan dan si fulan. Seperti anak kecil, dia punya raut wajah yang kita sudah kenal. Ketika dia besar, dia tambah lebar wajahnya, mungkin dia ada jenggotnya, mungkin rahangnya lebih besar. Tapi oh, ini si fulan dulu kok berubah wajahnya. Tapi tetap terlihat apa? Ciri-ciri wajahnya. Jadi penghuni surga baik wanita maupun lelaki kalau masuk surga akan dibuat tampan. Ya tidak seperti sekarang yang begini ya. Yang sudah cantik tapi cantik seadanya ya. Akan jadi luar biasa dibandingkan kalah cantik jauh dari wanita-wanita di surga. Demikian para lelaki ya, akan menjadikan tampan luar biasa pada hari kiamat kelak. Karenanya dari sini para ulama mengatakan wanita dunia yang masuk surga akan lebih hebat daripada bidadari yang diciptakan di sana ya. Nah, wanita ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa ya. Sifat-sifatnya kedua ini memiliki sifat yang luar biasa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sifat-sifat mereka diantaranya azwajun mutahharah ya, kita singgung sedikit aja. Yaitu istri-istri yang suci. Yang disucikan kalau bahasa Arab, disucikan. Disucikan maksudnya mereka tidak ada kotoran, ya, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada bau ketek ya. Enggak ada bau-bau, semuanya bersih. Di antara sifat-sifat mereka. Dalam hadis, inna rajula la yu'anikul haura sab'ina sanatan la yamaluha wa la tamalluha. Sungguhnya seorang lelaki penghuni surga akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Dia peluk dalam dekapan, dalam kenikmatan dekapan tersebut. Dia tidak bosan dari istrinya dan istrinya tidak bosan dari suaminya ya. Kalau kita di dunia, kita peluk orang yang paling satu hari sudah bau macam-macam ya. Ini 70 tahun tidak pernah bosan. Kenapa? Karena mereka azwajun mutahharah. Suci dari sisi fisik. Kemudian suci dari sisi akhlak. Akhlak mereka disucikan. Kemudian di antara sifat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Selalu menundukkan pandangan. Selalu menundukkan pandangan.
Kenapa? Karena mereka ya tidak melihat kecuali suami mereka. Sehingga mereka tidak pernah membanding-bandingkan dengan suami orang lain. Ketika dia hanya dijadikan untuk melihat suaminya saja, maka tentu kasih sayang dan cintanya akan fokus kepada suami. Yang sering merusak rumah tangga kalau ada komparasi, itu yang jadi masalah. Baik suami mengcompare istrinya dengan istri orang lain, atau seorang wanita mengcompare suaminya dengan suami orang. Ini perusak kenikmatan. Sehingga timbul hasad, timbul dengki, timbul macam-macam. Tapi di hari sana, qasiratut tarf, Allah sifati para wanita, mereka menundukkan pandangan mereka karena mereka puas dengan pasangan mereka dari kalangan para suami, sehingga jadilah suami mereka yang paling mereka cintai. Kemudian Allah juga berfirman, fihinna khairatun hisan, ya. Yaitu dari sisi baik rupa dan indah perangai. Ya. Jadi tidak ada wanita sana ngomel-ngomel, di sana enggak ada ya. Perlu sampai sana semua tenang, ya, baik, senang, melulu ya. Mungkin saya sering cerita ada waktu saya ngisi tentang surga, ada seorang lelaki tanya dia kertas, dia bilang, "Ustaz, boleh enggak saya masuk surga tapi saya enggak ngajak istri saya?" Mungkin dia sering diomelin sama istri di dunia, kalau ngajak sana masih ngomel-ngomel terus gimana? Ngomel sama bidadari, mau kemana? Dia enggak mau istrinya mau surga sama dia. Enggak, kalau istri mau surga akan berubah, akan dirubah. Enggak ngomel-ngomel lagi. Jangan khawatir, sudah dibersihkan perangai dan akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi untuk ke sana perjuangan ya. Banyak godaan, banyak tantangan. Harus menahan emosi, menahan ego, ya begitulah kehidupan. Hum wa azwajuhum, yaitu para lelaki dengan istri-istri mereka, baik dari istri-istri di dunia maupun para bidadari. Dan kata sebagian wanita, sebagian wanita ada yang berkata kepada suaminya, boleh enggak mas, kalau saya berdoa kepada Allah, nanti kita masuk surga berdua aja. Suaminya bilang enggak boleh, haram, jangan jangan menyempitkan rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Kamu nanti kalau mau surga, enggak ada, sudah urat cemburumu sudah dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada cemburu, sudah hilang. Kenapa kok bisa enggak cemburu? Ya sudah. Yang bikin kita cemburu kan Allah Subhanahu wa taala. Ada, kita punya bawaan dari sana, file cemburu sudah ada. Nanti file tersebut Allah ganti dengan file yang lain. Senang melulu, gampang ya. Jadi jangan berdoa begitu Ibu ya, enggak boleh ya. Sudah di dunia bikin repot, di akhirat bikin repot. Dunia bikin masalah, di akhirat bikin masalah. Dah, sabar, hidup ini sabar ya. Hum wa azwajuhum fi dhilal. Dhilal juga ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Dhilal dua tafsiran. Ada dari jamak dari kata plural dari dhullah. Dhullah, yang satunya jamak itu kata plural dari dhil. Dhil. Kalau dhullah artinya dhil artinya naungan di luar. Malahnya tidak begitu jauh beda, naungan di luar. Bayangan lah ya, naungan atau bayangan di luar, alam luar. Kalau dhullah itu naungan dalam rumah, ya seperti kita sini kita dalam apa? Dhullah, naungan dalam rumah, ada bangunan. Naungan dalam rumah. Dua-duanya makna yang oke. Kalau dalam naungan rumah jelas karena mereka dalam istana-istana. Mereka dalam apa? Istana-istana, sehingga mereka tidak kepanasan, tidak kedinginan, mereka dalam naungan. Adapun dhil mereka dalam bayangan, maka ini dibahas oleh para ulama karena di surga tidak ada matahari. Kata Allah Subhanahu wa taala, muttaqiina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wala zamharira, dalam surat Al-Insan. Bahwasanya para penghuni surga mereka bertelekan di atas dipan-dipan, mereka tidak melihat matahari
dan mereka tidak merasakan dingin yang amat sangat. Karena matahari rembulan sudah dimasukkan dalam neraka. Wa jumi'a syamsu wal qamar, pada hari kiamat kelak matahari rembulan digabungkan, setelah diredupkan, digabungkan, kemudian dilemparkan di neraka jahanam yang sangat luas. Di antara hikmahnya adalah agar orang-orang yang pernah hidup menyembah matahari atau menyembah rembulan, mereka semakin tersiksa batin. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka sembah ternyata dijadikan alat untuk membakar mereka. Sehingga tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi apa? Rembulan. Tetapi di surga tidak ada panas dan tidak ada dingin yang amat sangat, selalu dalam kondisi sejuk. Adapun bayangan tersebut bukan dari matahari, tapi Allah bikin cahaya cahaya di surga ya. Yang cahaya tersebut mereka mungkin di bawah pohon sehingga seakan-akan ada bayangan, tapi bukan bayangan dari cahaya matahari. Allah bikin cahaya dalam sate, yaitu ada cahaya yang di surga. Intinya mereka bukan tidak kepanasan bersama istri mereka, bukan dalam kondisi kedinginan, bukan juga dalam kondisi apa? Kepanasan. Mereka berada dalam kondisi nyaman ketika bergaul dengan istri mereka, ngobrol sama istri mereka. Hum azwajum fi dhilalin. Mereka dan istri mereka dalam naungan. Entah di bawah pohon yang rindang, yang nyaman, atau dalam istana, terserah. Alal araiki, apa itu al araik? Araik jamak dari al arikah. Kata plural dari al arikah. Al arika adalah sarir fi hajalah. Maknanya adalah sarir fi hajalah. Maksudnya adalah tempat tidur yang di hajalah. Di hajalah itu maksudnya ada ini apa? Kelambunya, ada apa? Rumah ke tempat tidur terus ada tiangnya 4, kemudian ada apa? Ada kelambunya. Yaitu dirias dengan kelambunya. Dan teratur ya. Tidak ada namanya di surga kemudian kamar berantakan, nggak ada. Dia akan terus secara otomatis. Kemudian indah, tidak ada kamar yang nggak bagus. Semuanya bagus. Semua tempat mereka adalah sarir fi hajalah. Ya. Tidak dikatakan arika kecuali seperti tempat tidur raja yang sudah disiapkan dengan kasurnya, dengan bantal-bantalnya, kemudian ditirai kelambunya dengan tiangnya sehingga nampak indah. Itulah mereka para penghuni surga dengan istri-istri mereka. Muttaqiun, bertelekan. Bertelekan ini Allah gunakan kata ittika. Ittika itu adalah kondisi yang sangat nyaman. Oleh karenanya orang-orang di dunia ini, orang-orang dulu raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka suka beritika. Etika tuh begini. Duduk samping gini santai ya. Mungkin ada sandarannya sambil ngelihat anak buah, sambil ngelihat pelayan-pelayan. Itu duduk, orang kalau duduk seperti itu biasanya benar-benar dalam kondisi santai, nyaman, tidak ada pikiran macam-macam ya. Kalau pikiran macam-macam masih duduknya serius. Masih pikir duduknya apa? Serius. Duduk santai, itu nyaman. Kalau ada kabar, nggak mungkin dia duduk santai begini. Ada kabar saham turun, nggak mungkin dia pasti. Duduknya pasti serius. Tidaklah orang duduk begini, seperti begini, kecuali apa? Nyaman. Allah menggambarkan bahwasanya mereka benar-benar nyaman, secara fisik mereka nyaman dan juga secara pikiran mereka juga sangat nyaman. Adapun Nabi SAW, Nabi tidak mau duduk seperti itu ketika makan. Kata Nabi SAW, Innila akulu muttaki'an. Aku tidak mau makan dalam kondisi ittika. Dalam hadis yang sahih, ya, ada yang mengatakan Nabi tidak ingin makan gitu karena kalau makan gitu bakalan banyak makannya. Karena lambung tidak terlipat jadi ini sehingga apa? Makannya banyak. Atau itu adalah cara makan orang-orang raja-raja yang menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Makanya Nabi tidak mau makan dengan cara itu. Adapun hukumnya apakah makruh atau haram ini urusan lain, ini urusan para fuqaha. Tapi Nabi sendiri tidak mau makan seperti itu. Tidak mau duduk sambil begini kemudian minum sambil bersandar atau sambil kiri kemudian minum makan kue. Enggak, Rasulullah enggak mau. Nah, apa hukumnya haram atau makruh ini khilaf di kalangan atau ada pembahasan di kalangan para ulama ya. Sampai sekarang orang-orang kalau punya di Arab sana mereka begitu, jadi duduk di mana pasti bertelekan ya.
Dibuat bantal gede, kemudian mereka telekan, entah lihat apa sambil ngobrol. Itu kondisi paling nyaman ya. Makanya disebutkan hum wa azwajum fi dhilal 'alal araiki muttaqiun. Mereka di atas dipan-dipan sambil bertelekan menunjukkan kenyamanan yang luar biasa. Baik, sudah Windy ya. Setelah itu Allah berfirman, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Bagi mereka di surga fakihah ya. Bagi mereka di surga fakihah. Fakihah ini ada dua penafsiran juga ya. Dua pendapat. Pendapat pertama namanya fakihah, ini disebutkan oleh Tahrir bin Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Fakihah itu suatu kesenangan, makan menyenangkan bukan karena kelaparan, yaitu makan apapun untuk senang-senang, untuk berlezat-lezat, bukan karena lapar. Pendapat kedua, fakihah di sini maksudnya adalah buah-buahan. Buah-buahan dengan berbagai macam modelnya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman, fihi mafakihatu wa nakhlu wa rumman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sungguhnya pada dua surga tersebut fakihah buah-buahan, wa nakhlun ada buah korma, wa rumman ada buah delima. Pendapat pertama, ini pendapat cukup kuat, artinya semua yang mereka makan itu disebut fakihah. Fakihah itu umum, bukan cuma buah-buahan. Mau makan ikan, mau makan apapun, semuanya fakihah. Kenapa? Karena di surga tidak ada rasa lapar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam untuk bertahan di surga jangan sampai tergoda oleh iblis, kata Allah, innalakum alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, kau dalam surga, kau tidak akan lapar. Wa la ta'ra, dan kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha, kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan. Jadi di surga tidak ada kelaparan. Terus kalau orang tidak lapar, terus makan buat apa Ustaz? Makan buat senang-senang. Kita enggak lapar, kita makan kue, makan ini, makan permen, cicipin ini. Jadi mereka makan bukan karena kelaparan, tapi untuk apa? Bersenang-senang. Makanya semua makanan mereka disebut dengan fakihah. Sebenarnya kalau kita makan buah itu sekedar bukan tidak mengenyangkan buah. Kita makan apel, makan jeruk, tapi untuk memang kelezatan doang. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan lahum fiha fakihah, maksudnya mereka dapatkan makanan yang untuk kelezatan bukan untuk mengenyangkan karena mereka tidak lapar. Atau tafsiran kedua, maksudnya mereka dapat buah-buah dengan berbagai macam modelnya. Walahum ma yadda'un. Walahum ma yadda'un. Di sini Allah berfirman yadda'un dengan tasydid. Bukan yad'un. Kalau yad'un ini perhatikan ya, kalau yad'un ini artinya mereka seru. Kalau yang yad'un artinya apa yang mereka dakwahkan. Dan Allah menggunakan lafal ini ma yadda'un, sehingga sini ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang menafsirkan ma yadda'un artinya ma yatamannaun, apa yang mereka impikan langsung Allah kabulkan. Apa yang mereka impikan. Jadi di antara tafsir adalah tafsirkan adalah pertama ma yatamannaun, yang mereka impikan. Atau yadda'un yaitu apa yang mereka akui. Ya, misalnya yadda'i, si fulan yadda'i anna hadza haqqun lahu. Dalam bahasa Arab misalnya si fulan mengaku-ngaku ini barang milik dia. Itu namanya dakwah dalam bahasa Arab. Iddia yaitu ngaku-ngaku. Yang mereka akui.
Jadi seakan-akan Allah mengatakan apa yang mereka di surga mereka dapati makanan yang berlezat-lezat. Yang kedua, apa yang mereka impikan akan Allah kabulkan. Atau apa yang mereka aku ini punya saya, punya mereka benar. Punya mereka. Artinya semua yang mereka inginkan, intinya semua yang mereka inginkan akan dikabulkan. Dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat kata Allah, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Bagi kalian di surga kelak, ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian hasratkan, walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian angan-angankan atau kalian akui, semuanya milik kalian, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamuan Allah. Bukan yang jamu, bukan raja, bukan orang terkaya di dunia, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang menjamu. Ya. Sehingga khilaf di kalangan, apakah mereka perlu minta atau cuma berhasad sudah dikabulkan. Intinya apa yang mereka minta akan dikabulkan. Bahkan kalau kita baca buku tafsir, seandainya mereka lihat burung terbang, mereka ingin makan burung ini dalam kondisi dipanggang, tiba-tiba sudah terpanggang. Gampangnya demikian. Apa saja yang mereka tahu-tahu mereka lagi makan terpanggang, mereka ingin burung ini dalam kondisi jadi sate tiba-tiba. Apa saja yang mereka hayalkan dikabulkan. Ada seorang salaf ditanya, apa yang kau inginkan kalau di surga? Saya ingin ada awan lewat, kemudian hujan bidadari katanya. Jadi intinya mereka akan mendapati apa saja yang mereka hasratkan, yang mereka inginkan itu. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam. Salamun qaulan. Ini artinya bahasa Arabnya yaitu salam bagi mereka dari Rabb yang Maha Penyayang. Di sini Rabbin, di sini tanwin untuk ta'zim ya. Ini di salah satu uslub metode bahasa Arab. Kalau disebut dengan tanwin, ditankir itu untuk pengagungan. Seperti Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Nabi tidak, barang siapa yang ingin yufaqihu fiddin, siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah akan bikin dia paham tentang agama. Nabi tidak mengatakan man yuridillahu bihi al khaira, ada alif lamnya, al khaira. Tapi Nabi pakai tanwin. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah buat dia paham tentang agama. Kebaikan ini bukan kebaikan sembarang, tapi kebaikan yang agung. Jadi terkadang dikasih tanwin untuk padahal sesuatu yang sudah diketahui, tapi ditanwinkan untuk pengagungan. Mir Rabbir Rahim, mereka mendapat salam dari Rabb yang Maha Penyayang. Ada beberapa faedah. Yang pertama, bagaimana mereka dimuliakan, Allah mengucapkan salam kepada mereka. Kita begitu bangga ketika ada mungkin pejabat, bupati kirim salam. Jangan bupati, Pak RT kita sudah senang. Pak RT, bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden, apalagi raja, kita bangga. Atau ada ustadz yang kirim salam, atau kiai, ada ulama, atau syekh, kita bangga, senang. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan salam ya. Kemudian mir Rabbir Rahim, salam tersebut dari Rabb yang Maha Pengasih, agar diketahui bahwasanya kita ini masuk surga bukan karena apa-apa, tapi kita masuk karena rahmat Allah Subhanahu, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau diperiksa oleh Allah secara detail, kita ini susah masuk surga karena dosa kita banyak. Banyak dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa hati. Banyak nikmat yang tidak bisa kita syukuri. Nikmat banyak tapi ibadah malas ya. Sehingga dan setiap nikmat ada pertanggungjawabannya. Dan banyak ibadah yang kita lakukan tidak bisa maksimal. Salat pikiran kemana-mana. Haji masih ini, ditunda-tunda, umrah macam-macam. Jadi kita ini mau surga karena rahmat Allah. Makanya kata Rasulullah SAW bersabda, lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi amali. Tidak seorang pun dari kalian mau surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga tidak mau surga karena amal anda? Kata Rasulullah, iya saya juga. Illa yatagammadani Allah bi rahmatihi. Tapi Allah meliputi aku dengan rahmatnya sehingga aku masuk surga. Sehingga kata para ulama, seorang tidak masuk surga dengan amalnya, tapi dia masuk surga dengan rahmat Allah. Tetapi amal tersebut yang menentukan levelnya. Ya.
masuk surga. Karena amal kita tidak bisa buat bayar surga. Kita amal apa sih? Kita kalau mau punya rumah, misalnya sebesar ini aja kita harus kerja berapa tahun. Kerja keras, ngumpulin duit, kemudian baru kita bisa beli. Ya. Kita yang mau nikah sama perempuan harus kumpulin cari apa namanya? Mas kawin ya, mahar. Kalau orang Bugis namanya uang panaik lagi, uang lain lagi selain mahar. Kemudian setelah kita nikahi wanita tersebut, walimahnya sekian, butuh duit banyak. Banyak orang nikah terus hutangnya banyak ya. Kemudian maintenance istri tersebut juga butuh maintenance ya. Emang belum banyak. Jadi untuk mendapatkan nikmat seorang istri saja butuh perjuangan luar biasa. Nah, kita dapat nikmat kalau masuk surga. Semoga kita masuk apa? Surga. Kalau kita masuk surga, nikmat jadi amal kita ini enggak ada apa-apanya untuk bayar nikmat tersebut. Tidak ada bandingannya. Maka kita tidak bisa membeli surga dengan amal kita yang penuh kekurangan. Kalau gitu kita mau surga dengan apa? Rahmat Allah. Tetapi levelnya sesuai dengan apa? Amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian surga sesuai dengan apa amalan kalian. Kata Allah, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Kalian di surga mendapatkan level sesuai dengan amalan kalian. Allah Maha Adil. Memang masuk surga semua rahmat, tapi level berbeda-beda. Tidak sama orang yang tidak salat malam dengan orang salat malam, tidak sama orang sedekah perhitungan dengan orang yang tidak perhitungan, tidak sama orang yang pelit sama orang tuanya dengan orang yang berbakti sama orang tuanya. Tidak sama wanita yang berbakti sama suaminya dengan wanita yang tidak berbakti sama suaminya. Beda. Allah Maha Adil. Ya. Taib. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Mungkin sampai sini aja ya. Karena ayat berikutnya wabtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahdi ilaikum dan seterusnya terkait dengan penghuni neraka. Terkait dengan penghuni neraka kita tunda bulan depan. Habis haji, insyaallah. Habis apa? Habis haji kalau Allah masih ahyanallah, kalau kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Tapi demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan habis hajian kalau Allah masih memberikan kita umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.